sebenarnya file waktu kita sosialisasi ke fakultas ya. Dari Komite 5 DGV UI waktu itu melakukan roadshow lah gitu ya ke semua fakultas yang di UI. Nah, makanya saya sampaikan di sini di luar UI ya, dan kebetulan saya sudah izin sama ketua Komite 5 DGV UI-nya untuk saya sampaikan materi beliau ini dan materi kita semua ya di luar UI gitu ya. Dan beliau sangat baik ya untuk mensupport ya, dan silakan gitu ya. Nah, ini salah satu mungkin ya bisa jadi seperti sampaikan ya, amal jariah ya dari beliau juga ya buat kita semua ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil ya. Nah, ini saya ambil kasus di UI ya, karena mungkin nanti bisa jadi mirip ya dengan Bapak Ibu di tempat masing-masing. Jadi kita sudah melakukan roadshow ke semua fakultas ya terkait dengan bagaimana kita saya fokus ke lektor kepala dan guru besar ya, karena yang lain pasti akan naik semua, akan ketarik semua gitu. Kalau ininya ketarik, semuanya akan ketarik gitu ya. Nah, jadi jabatan akademik ini di UI juga sesuatu yang masih terus kita tingkatkan ya, bukan berarti bahwa UI sudah paling bagus gitu ya, ternyata enggak juga gitu. Kita sama-sama ya, memang ya itulah fokus kita mau kemana gitu ya. Nah, ternyata memang banyak hal ya, ketika jumlah lektor kepala kita dan guru besar kita itu cukup besar di fakultas atau di universitas, maka akan ada dampak-dampak yang akan terkait ya dengan ini. Ya, banyak hal-hal yang bisa, misalnya untuk dari sisi ranking misalnya ya, ini kita bicara di luar pribadi ya, itu akan cukup besar efeknya ya. Makanya ini sangat didorong oleh Dikti, oleh universitas ya, supaya memperbanyak ini. Nah, ini kita sudah sosialisasi ya ke beberapa fakultas di UI ya, dan banyak lesson learn gitu ya. Nah, makanya saya tidak akan cerita terlalu detail tentang VOPAK-nya sebenarnya. Ya, kalau VOPAK Bapak Ibu bisa baca ya, bisa di-download gitu ya, yang sudah detail gitu. Ya, kalau ditanya saya juga nggak hafal semua gitu. Kalau ada yang nanya saya buka lagi gitu ya. Akan lihat apakah ini ada, apakah ini boleh, apakah ini tidak gitu. Nah, di sini atau kemarin kita melakukan sosialisasi yang kira-kira memang hal-hal yang krusial gitu ya, yang banyak didiskusikan, yang menjadi kebingungan. Nah, inilah yang kemarin kita lakukan di UI ya, yang dilakukan oleh Komite 5, yaitu Komite promosi dan demosi. Ya, kalau di kita di Komite 5 ya, promosinya saja yang jalan, demosi kita belum pernah ya. Untungnya alhamdulillah gitu ya. Ya, walaupun tugasnya adalah demosi juga gitu ya. Ya, ini materi yang disampaikan kemarin ya. Nah, ini mungkin sekedar ini saja ya, informasi bahwa Komite 5 ini, promosi dan demosi di UI ini adalah perwakilan dari setiap fakultas ya. Setiap fakultas punya satu orang ya, di setiap fakultas. Mungkin di tempat Bapak Ibu sistemnya lain lagi ya. Gimana caranya, mungkin senat akademik atau yang punya ini ya, punya cara untuk menilai guru besar ya. Kalau di UI ini memang yang spesial juga ya, kita dilakukan oleh DGB. Tapi dengan aturan yang baru, nah ini agak beda nih, nanti kita lihatlah aturannya ya, jangan sampai nanti teman-teman berhenti saja prosesnya, ada peralihan nantinya. Nah, kami setiap fakultas mengirim satu wakil ya. Nah, kebetulan di antara teman-teman wakil dari fakultas ini ada yang menjadi tim PAK pusat ya. Saya tidak termasuk ya, saya sampaikan nanti jangan saya tidak termasuk sih, tapi saya banyak belajar dari teman-teman yang ada tim PAK pusat, bagaimana mereka melakukan evaluasi, bagaimana mereka juga melihat ya usulan-usulan teman-teman kita di UI dibalikin gitu ya, ditolak gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya yang mungkin pelajaran pentingnya di situ, lesson learn-nya itu di situ sebenarnya. Kalau semua proses ya kita ikuti pasti. Nggak mungkin kita memasukkan suatu berkas tanpa adanya proses yang sesuai gitu. Tetapi walaupun kita sudah lakukan dengan proses yang sesuai, bahkan mulai dari prodi atau kita di departemen ya, kemudian dievaluasi di fakultas, kemudian evaluasi di UI, kemudian evaluasi lagi sampai di Dikti, tetap saja ada yang kembali lagi ya untuk pengusulannya itu, baik lektor kepala maupun guru besar. Tetapi sekali lagi ini jangan menjadi kita jadi takut gitu ya, wah nanti pasti ditolak, enggak gitu. Ya, jadi bayangkan banyak teman-teman yang lebih banyak yang diterima ya, yang dikabulkan permohonan untuk di usulan-usulannya itu. Jadi jangan sampai nanti, kayaknya susah, kayaknya tambah sulit gitu, enggak gitu. Saya ingin supaya tadi saya tekankan, kalau bisa 20 dari Bapak Ibu dari sini acara ini bisa guru besar tahun depan insya Allah. Ya, jadi bersemangat, yang penting itu. Nah, dari teman-teman yang ada di Komite 5 ini, dari semua fakultas ya,
Nah, kita biasanya berdiskusi, kalau ada usulan kita cek ya, standar, ya sesuai dengan PUPK pastinya ya. Dan kita tidak boleh memeriksa teman kita satu fakultas ya, diacak gitu ya. Yang penting tidak boleh satu fakultas. Nah, ini supaya ada fairness juga gitu. Nanti kalau ada dari sama-sama fakultasnya khawatir ada nggak enak gitu ya. Nah itu. Nah ini tim-tim kami yang ada di Komite 5 ya, yang ya mungkin sekarang sudah demisioner ya, karena pengusulannya tidak lagi melalui DGB berdasarkan PP 75 ya. Oke, baik. Ini materi yang disusun oleh Prof. Heru dan tim ya. Ini bahan diskusi ya. Kita memang ingin ini adalah terjadi diskusi gitu ya. Bagaimana yang pertama apa sih yang menjadi masalah sebenarnya, bukan masalah ya, menjadi boleh dibilang sesuatu yang memperlambat sebenarnya, yaitu masalah karya ilmiah atau karil ya. Karya ilmiah ini yang semuanya mungkin kita sudah lengkap semua ya, akademik gitu, pengabdian masyarakat kita punya. Tapi giliran karya ilmiah itu banyak dari kita yang belum memenuhi apa yang diminta. Nah, inilah yang ternyata bottleneck gitu ya, menjadi sesuatu yang harus kita cari solusinya. Jadi pengusulan jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala ini sebenarnya membuat yang lainnya juga harus bergerak juga gitu ya. Ya, bagaimana membuat paper yang bagus ya, bagaimana membuat suatu karya ilmiah yang bagus ya. Ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan juga sebelumnya. Makanya nanti mungkin bisa dilakukan juga bagaimana membuat tulisan-tulisan yang baik ya, supaya bisa dimasuk atau memenuhi syarat untuk pengusulan lektor kepala dan guru besar. Kemudian peran calon lektor kepala dan guru besar. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Karena tadi ini melibatkan banyak orang, melibatkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama harus dimulai dari kita ya, sebagai calon lektor kepala atau guru besar. Karena kalau kita yang saya tidak bergerak, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Sekali lagi ini kita bicara yang normal ya. Artinya nggak mungkin orang akan mengurusin kita dari nol sampai kita keluar SK gitu. Nah, itu saya harapkan juga nggak mungkin lah kita terjadi seperti itu ya. Kemudian di kami itu ada peran SDM fakultas ya, jadi ada manajer SDM. Ya, ini juga cukup penting ya, karena kalau tidak ada usulan dari fakultas maka tidak ada proses di UI gitu. Ya, dan fakultas juga harus melakukan suatu evaluasi, membentuk tim juga gitu ya. Nah, kemudian baru peran SDM UI ya, inilah yang nantinya akan memasukkan file kita itu ke Dikti. Nah, kemudian reviewer fakultas, karena kan setiap usulan dari kita ya, baik lektor kepala maupun guru besar, pasti ada nanti karya ilmiahnya harus di review ya, ada form reviewnya gitu. Nah, kadang-kadang ya pengalaman kita juga ya, bahwa masalah itu bukan ada di pengusul ya, justru di reviewernya gitu ya. Reviewernya tidak tahu bagaimana cara mengisi formnya misalnya, atau mengisi form dengan cara yang sangat singkat gitu, itu pasti ditolak gitu ya. Misalkan bagaimana komentar tentang poin-poin di karya ilmiah, dia tulis baik saja, itu nggak boleh gitu. Itu harus dijelaskan kenapa. Nah, padahal kan itu bukan tanggung jawab kita ya sebagai pengusul ya. Nah, itu bisa balik lagi ke kita sendiri. Nah, ini yang akhirnya harus kita perbaiki ya. Reviewer itu sangat-sangat penting ya, karena nanti akan dibaca oleh penilai di Dikti. Nah, kemudian peran di kami di Komite 5 ya, mungkin saya tidak tahu di tempat Bapak Ibu, mungkin di senat akademiknya di tingkat universitas atau ada senat guru besar ya, itu silakan saja. Tapi perannya adalah seperti itu. Nah, ini yang kita akan coba diskusikan hari ini ya. Mungkin singkat-singkat saja ya, karena mungkin waktunya juga tidak terlalu panjang. Dan sekali lagi saya tidak akan mendetailkan tentang PUPAK ya. Kita akan fokus saja beberapa poin yang mungkin banyak menjadi satu pertanyaan gitu ya. Nah, kalau yang lain silakan Bapak Ibu bisa download ya tentang PUPAK, tinggal ikuti saja. Oke, sekarang kita masuk ke karya ilmiah dari calon LK dan GB ya. Sekali lagi seperti saya bilang bahwa ini yang menjadi banyak bottleneck ya, karya ilmiah. Dan ini tidak langsung jadi gitu ya karya ilmiah. Karya ilmiah itu proses yang juga panjang ya. Kita bayangkan kita mulai dari penelitian
Ya, penelitian kita mulai dari membuat proposal penelitian, mungkin dari hibah yang kita dapatkan. Kemudian baru menjadi sebuah luaran dari hibahnya adalah karya ilmiah, ya. Nah, ini dari situ baru nanti akan diusulkan lagi, ya. Baik, apa yang harus dilakukan oleh calon, ya? Ya, maka calon dari pengusul LK atau lektor kepala dan GB ini harus memenuhi karya ilmiah syarat khusus, ya. Itu yang pertama. Karena memang di POPAK itu sudah disebutkan, ya, bahkan yang mau loncat jabatan dari lektor ke guru besar bisa. Jadi sekarang sangat terbuka, ya. Jadi bukan berarti bahwa aturan yang sekarang ini menghambat gitu ya, enggak gitu ya. Justru aturan sekarang ini sangat fair, terbuka, dan siapapun bisa untuk mencapai guru besar, ya, dengan potensi yang ada gitu. Ya, tapi juga bukan berarti asal-asalan, asal loncat gitu ya, enggak. Mereka sudah ditentukan kualitasnya seperti apa. Ya. Karena ini sesuatu yang logis lah ya. Kalau kita ingin loncat ke satu posisi yang tinggi, maka perlu persyaratan yang dipenuhi gitu ya. Karena memang menjadi lektor kepala dan guru besar ini kan punya tanggung jawab. Kita masing-masing dengan jabatan fungsionalnya masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda gitu. Antara lektor kepala, guru besar itu akan punya tugas dan tanggung jawab yang tidak sama. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memenuhi karya ilmiah yang merupakan syarat khususnya. Ya, dari LK dia mintanya apa, dari GB mintanya apa, ya. Kemudian juga harus memenuhi syarat pemenuhan kecukupan KUM, ya. Ya. Nanti memang kalau kita lihat di sini kelihatannya ruwet gitu, kita harus ngitung ini. Nah, mestinya ini harus dibagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita share, ya. Kita libatkan orang lain yang membantu kita. Saya yakin di tempat Bapak Ibu pasti ada bagian-bagian yang mengurusin itu. Biar mereka yang menghitung gitu. Nanti kalau ada yang kurang dilaporkan ke kita tambahkan gitu. Saya seperti itu. Supaya memang ya itu memudahkan kita untuk pengusulannya, jangan semuanya ada di kita gitu. Ya. Kecuali tadi hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh bagian SDM misalnya. Nah, kalau kita bicara dari sisi syarat khusus ya. Ya, yang penting kan ini pertama, syarat khusus itu harus masuk dulu gitu. Ya. Untuk guru besar. Ya, contoh kita ambil guru besar ya. Nah, ini di POPAK di tahun yang 2019 ya. Saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa ya dengan adanya MBKM ya, mereka belajar ini, kita nggak tahu nanti apakah aturan dari GB katanya juga akan berubah ya. Mungkin lebih banyak yang ke industri atau ke aplikasi segala macam. Tapi selama itu belum keluar, kita pakai yang ini dulu. Yang kita pahami seperti ini. Sampai sekarang ini belum ada penggantian ya dengan SK atau dengan petunjuk yang berubah ya. Kita masih pakai yang lama. Nah, yang pertama adalah bahwa kita harus memenuhi minimum SDR ya. Nah, ini sesuai dengan POPAK Dikti tahun 2019 ya. Yang terkait dengan masa kerja pengusul. Jadi masa kerja kita akan menentukan nanti SDR kita gitu ya. Jadi cukup fair kalau saya lihat ya, bahwa yang usia masa kerjanya sudah panjang ya itu akan dibedakan dengan yang baru gitu ya. 10 tahun ke atas atau di bawah 10 tahun itu akan berbeda ya. Dasarnya memang bisa orang melihat dari sisi yang macam-macam ya, tapi secara gampangnya bahwa aturan dengan menggunakan jurnal ya bereputasi dengan SDR ini kan baru-baru saja gitu ya. Tidak seperti kita mungkin yang senior-senior itu di awal masuk jadi dosen itu sudah terbiasa, enggak gitu. Tapi yang generasi muda sudah terbiasa gitu. Nah, supaya fair ya dengan kondisi yang ada, maka dibedakan tuh ya SDR dari jurnal ya yang ada di Simago ya, yang ada di Scopus gitu. Nah, ini banyak juga yang tidak memenuhi yang diminta gitu. Walaupun mungkin key-nya masuk atau key-nya bagus gitu, atau mungkin key 1 bahkan ya, tetapi karena SDR-nya sangat rendah ya, bisa saja ya ini akan tidak diterima gitu ya untuk pengusul. Karena ada selain yang ditentukan itu bukan kuartilnya, bukan key-nya, tapi SDR-nya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di bagian buku atau POPAK-nya ya. Kemudian selanjutnya adalah harus karya ilmiah itu masuk ke jurnal internasional bereputasi
Ya, artinya harus original artikel, original riset, original paper, ya pastilah ya. Nah, ini yang mesti diperhatikan juga. Banyak dari kita itu kadang-kadang memasukkan atau punya jurnal itu dari special issue. Ya, dari special issue atau dari selected paper dari sebuah conference. Nah, ternyata ini tidak berlaku. Ya. Jadi special issue dan ini banyak yang ditolak untuk pengusulannya. Walaupun itu Q1 gitu. Walaupun mungkin juga SDR-nya sangat tinggi, ya. Nah, makanya kita harus hati-hati ya. Kalau dia special issue atau selected paper, ya itu ada kemungkinan ya itu ya akan dikembalikan ya. Atau mungkin ada forum leader forum atau book review itu ya hal-hal yang tidak masuk kriteria jurnal internasional bereputasi untuk sebagai syarat khusus. Sekali lagi ya, syarat khusus. Tapi kalau nanti misalnya sudah ada syarat khusus dan punya paper yang special issue ya akan dihitung gitu. Ya, tapi sebagai syarat khusus dia tidak boleh digunakan. Ya. Kemudian juga tidak sama dengan substansi disertasi. Ya. Kemudian harus nama pertama. Ya. Kemudian sesuai dengan keahlian dari pengusul dan ilmu bidangnya harus sesuai juga. Ya. Kemudian dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita lupa nih, ya, kita dapat informasi tentang suatu jurnal, ya, katanya bagus, tahun lalu masih oke, gitu ya, banyak yang masuk, ya, ternyata tahun ini sudah discontinue di Scopus, ya, makanya kita perlu update juga tuh, ya, kita lihat di Simago kita bisa lihat, ya, jadi kalau sudah masuk ke discontinued jurnal, ya jangan dimasukin, gitu ya. Untuk yang ini biasanya untuk yang Scopus misalnya ya, atau mungkin ya Web of Science juga bisa jadi ya, karena setiap tahun dia akan mengeluarkan update ya jurnal-jurnal yang ada di sana, atau bahkan ke predatory journal ya. Ini yang memang ya sekarang memang nggak tahu ya antara supply dan demand ya, karena memang orang tahu di kita itu orang butuh jurnal ya untuk segala macamnya dia sebagai dosen, maka ada orang-orang yang membuat itu atau memanfaatkan itu. Jadi buatlah di jurnal-jurnal yang cepat gitu kan, hanya bayar saja, nggak perlu review atau keluar seminggu gitu misalnya. Atau pertama submit langsung ditagih gitu kan, bayar. Nah, ini hati-hati ya. Karena nanti ruginya dua kali ya. Pertama udah mengeluarkan uang, yang kedua ditolak gitu ya. Nah, makanya perlu kita lihat. Kemudian juga ketentuan jurnal internasional bereputasi ini bisa dilihat secara detail di POPHK-nya itu. Ya. Kemudian ya, kalau bisa mulai sekarang ini memang juga satu yang dulu mungkin tidak pernah di apa istilahnya diperhitungkan secara serius ya. Jadi korespondensi dari paper yang kita masukkan ke jurnal. Ya, kan pasti ketika submit jurnal walaupun kita menggunakan online system pasti nanti dibalas lewat email. Gitu. Ya kan? Ini berarti submit sudah ada. Nah, satu kita simpan ya. Kemudian kita tunggu akhirnya ada review. Biasanya review juga bisa lewat sistem, bisa lewat email. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita major revision atau minor revision? Itu juga kita simpan ya, kita save itu. Kemudian baru kita jawab ya. Kita jawab juga nanti kita simpan lagi emailnya gitu misalnya atau di sistemnya ya. Terus gitu sampai akhirnya keluar keputusan misalnya accepted, itu disimpan. Jadi jangan hanya di sisi accepted-nya saja gitu. Tapi prosesnya semua disimpan. Nah, ini yang juga mungkin kita sering terlupa gitu ya. Yang penting accepted gitu. Atau ketika sudah ada emailnya di-delete gitu ya. Nah, inilah yang diminta ternyata seperti itu sekarang ya. Ya. Jadi harus kita masukkan atau sertakan dokumen untuk korespondensinya. Oke, ini untuk syarat karil ya, karil ilmiah. Nah, sedangkan untuk yang levelnya adalah lektor kepala ya, maka kita tidak perlu sampai atau syaratnya berbeda lah ya dengan yang ada di guru besar ya. Nah, ini kalau kita lihat ya beberapa hal ya yang harus kita perhatikan di sini adalah juga tentang sebentar, saya stop dulu.
Oke. Nah, ini yang selanjutnya kita bicara tentang bagaimana kriteria jurnal internasional, poin-poinnya. Ini juga nggak usah dihafalin lah ya, tinggal dilihat saja ya, ada semua di sana. Kita tinggal lihat, oh ini kriteria ini masuk berapa poinnya ya. Tetapi juga ada, nanti saya akan sampaikan angka maksimum. Jadi semua yang tertulis di situ di POPK itu adalah angka maksimum. Jadi bisa jadi nilai Bapak Ibu itu bisa jadi mentoknya ya maksimum, tapi bisa jadi juga di bawah itu gitu. Jadi yang dinilai sekarang itu yang ditulis di situ adalah nilai maksimumnya. Bisa jadi 50%-nya nanti, bisa jadi 10%-nya, tergantung dari reviewernya ya. Oke, kemudian juga tentang jurnal nasional ya. Ini juga ada ketentuannya di PO PAK ya. Silahkan di situ. Angkanya juga ada maksimumnya ya. Ya, kemudian artikel ditulis dan dipresentasikan pada konferensi nasional tidak dapat dipakai jika ya, terbit pada saat tugas belajar. Nah, ini juga ada keterangan juga seperti itu ya. Karena yang konferensi internasional juga gitu, tidak bisa dipakai pada saat tugas belajar. Jadi Bapak Ibu yang saat ini tugas belajar ya, itu ternyata tidak bisa digunakan untuk kenaikan jabatannya ya. Jadi semua ya untuk penilaiannya ini ya itu ada di POPAK detailnya ya. Kemudian jurnal internasional bereputasi yang juga di yang discontinued ya itu bisa dipakai sebagai penambah kum ya. Jadi bisa dipakai sebagai penambah kum ya. Nah, ini harus bila disertasi dengan dokumen korespondensi lengkap beserta itu tadi ya. Saya bilang jadi dikumpulin tuh semua proses submit sampai keputusan dari papernya itu Bapak Ibu harus kumpulkan ya, korespondensinya ya. Kemudian kalau misalkan itu adalah bagian dari disertasi, nah ini juga satu yang subjektif juga ya dari reviewer ya. Itu dikatakan kurang dari 50% beda dengan disertasi kita. Nah ini agak sulit juga ya kalau yang bukan bidangnya mungkin nggak tahu, tapi kalau yang bidangnya ya itu akan bisa tahu dia bahwa dia akan bisa lebih dari 50% atau di bawah dari 50% ya dari paper yang dia buat ya. Oke, kemudian kalau kita lihat juga ya apa yang kita tulis ya itu harus jangan sampai jauh banget ya dengan bidang kita gitu ya. Kalau masih dalam satu nanti kita akan jelaskan lagi, ini juga sesuatu yang banyak didiskusikan ya, bagaimana kalau misalkan seolah-olah sekarang kan tidak linier, nah ini apa sih maksudnya gitu ya. Kemudian juga buku monograf ya, atau buku dalam bentuk lain ya, kalau memang dia akan sebagai satu yang dianggap sebagai hukum penelitian, maka harus mengandung unsur penelitian ya. Jadi jangan kita anggap semua buku itu adalah pasti masuk ke kriteria untuk penelitian gitu. Ya, karena nanti buku itu macam-macam ya, termasuk salah satunya buku ajar ya. Kalau buku ajar kan memang tidak akan masuk ke kriteria penelitian ya. Nah, ini juga ya, karya di jurnal nasional tidak terakreditasi, proceeding nasional, poster nasional ya, hanya dipakai 25% dari saat angka. Nah, ini aturan-aturan yang memang sudah ditentukan gitu ya. Dan biasanya juga paper-paper dalam sebuah konferensi itu dibatasi jumlahnya di konferensi yang sama. Misalnya kita tahun itu ikut conference, paper kita ada 5 gitu. Nah, itu nggak bisa semuanya diakui ya. Yang diakui itu seingat saya cuma 2 ya, 2 saja. Makanya kalau ikut paper untuk ini ya, untuk pengusulan jabatan ya, jangan semuanya di satu conference gitu ya. Kita harus bagi-bagi sehingga dia akan bisa diterima nantinya ya. Kalau semuanya satu, wah bisa hanya 2 saja yang bisa diakui. Nah, ini kalau kita bicara tentang buku ya, buku referensi, monogram ya. Ini adalah sesuatu yang juga ada kriterianya ya. Nah, definisinya juga ada di sana ya. Misalnya buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku ISBN ya. Tapi juga harus mengandung nilai kebaruan atau novelty ya. Ada metodologinya, ada data, ada teori yang dilengkapi ya.
kesimpulan. Nah, ini semua harus memenuhi kalau kita anggap kita punya buku referensi, ya. Kalau monograf, nah ini juga, ya, hanya pada satu topik, gitu. Ya, jadi dari suatu ilmu yang dimiliki oleh kompetensi penulis, ya sebagian kecil saja, gitu, ya. Ya, ini juga definisinya adalah seperti ini kalau monograf, gitu. Jadi kita kan tahunya buku, samalah buku gitu, ya. Ada ISBN-nya juga, gitu. Tapi ternyata memang dibedakan, ya. Ada yang namanya buku referensi, ada yang namanya monograf, ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa buku referensi, monograf atau buku bentuk lain, ya, itu bukan disertasi dalam bentuk buku. Karena kadang-kadang kan disertasi itu bisa jadikan buku, ada ISBN-nya, gitu, ya. Itu nggak boleh. Ya, kita tidak bisa masukkan dia sebagai buku lain, itu, ya. Kemudian sesuai dengan keahlian penulis, ya. Kemudian ya ada unsur yang original di situ, ya, ada ISBN, nah, jangan lupa, gitu, ya. Ternyata juga sudah ditentukan berapa jumlah halaman, ya, ukuran, ya, spasi, gitu. Ini sudah didetailkan, ya, ya. Kemudian ya diterbitkan oleh penerbit siapa, ini juga harus jelas, gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang terkait dengan buku referensi, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya, yang terkait dengan bidang penugasan atau keahlian. Nah, ini banyak yang mungkin juga di antara kita, ya, banyak apa istilahnya itu, ya, ya ingin tahu sebenarnya kita ini masuk apa enggak sih, gitu, kriteria ilmuwan kita ini seperti apa sebenarnya, ya. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita penuhi, ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang keahlian, kemudian juga bidang ilmu kompetensi, bidang ilmu penugasan, ya, dan pertamanya ini ada aturannya, ya. Jadi bidang keahlian kita itu sebenarnya apa sih? Nah, ini sudah ada Permenpan-nya, ya, terkait dengan itu. Kenapa ini dibahas? Ya, karena seringkali menjadi suatu hal yang diskusi bahwa bidangnya tidak sesuai, gitu. Bisa jadi nanti keluar dari review di Dikti, gitu, bahwa bidangnya tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang disertakan, misalnya bidangnya ini tapi kok mintanya ini, gitu, ya. Nah, itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang ya tidak sesuai lah dengan apa yang sudah ditentukan, ya. Kemudian bidang ilmu kompetensinya juga harus dilihat, ya. Jadi memang semua ini sudah ada aturannya, dan nanti kita lihat bahwa tidak persis bidangnya itu boleh-boleh saja, gitu. Nanti kita lihat kriterianya, ya. Nah, ini juga sama, ya. Ada keterkaitan, ya, dengan penugasannya, gitu. Nah, ini seperti dalam tabel. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, bidang keahlian kompetensi itu sebenarnya ya ada 3 seperti inilah, gitu, ya. Yang pertama bahwa kita S3, bidangnya apa, ya, kemudian karya ilmiah kita, kemudian nanti pengusulan guru besar kita apa. Nah, ini sangat penting, ya, supaya tidak sia-sia, gitu, apa yang kita sudah siapkan, ya, tetapi akhirnya ditolak, gitu, ya, dengan dasar bahwa tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, ini yang cukup repot, ya, buat kita, ya. Kita sudah sampai di situ, masa kita mau ulang lagi, gitu. Ya, makanya perlu konsistensi kita ketika pengusulan ini atau penelitian kita ini adalah penelitian yang memang sesuai dengan bidang kita, ya. Oke. Nah, ini di tabel POPAK, ya. Ini ada tabel 14, ya. Ini ada matriks keterkaitan bidang ilmu S3, ya, yang dilihat S3, ya. Bidang ilmu karya ilmiah, ya, dengan bidang ilmu penugasan guru besarnya, ya. Jadi sudah dibuat tabel seperti ini, ya. Mana yang diperbolehkan, mana yang enggak, gitu, ya. Kalau yang bidang S3-nya adalah ini, ya, atau bidang karya ilmiah sebelum S3, kemudian setelah S3 ini, ya. Kemudian setelah S3 ini, kemudian profesornya ini. Nah, itu akan kelihatan di sini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, misalkan di sini A, ya, A bintang berarti beda dengan A, gitu, ya. Misalnya tadi yang paling ideal adalah yang atas, gitu, ya.
bahwa dia adalah sebelum S3 bidangnya A, ya. Kemudian waktu S3 dia mengambil bidang A, setelah S3 melakukan penelitian bidang A, ya, kemudian dia mengusulkan dalam bidang A. Itu pasti nggak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah dalam hal keterkaitan antara usulan bidang dengan karya ilmiah gitu. Nah, ini berarti nggak ada masalah, dia akan bisa disetujui gitu ya. Kemudian kalau misalkan ilmunya sebelum S3 adalah A bintang gitu, kemudian S3-nya ambil yang A, kemudian setelah itu dia baca, penelitiannya bidang A bintang lagi, kemudian profesornya bidang A bintang. Nah, ini juga bisa disetujui ya. Nah, di bawah ini ada contoh yang sulit untuk disetujui gitu ya. Nah, ini yang silang-silang ini nggak bisa gitu ya. Bidangnya A, kemudian sekolahnya juga bidang A, tapi penelitian setelah S3 itu B gitu. Ya. Kemudian diusulkan ketika guru besar A lagi gitu, nggak bisa. Ya. Ya. Atau yang nomor 4 juga sama gitu. Ya. Jadi harus diperhatikan, boleh saja yang kalau bisa itu A plus gitu atau A bintang, jangan terlalu jauh misalnya. Orang teknik misalkan ternyata papernya banyak tentang ekonomi gitu ya. Nah, ini pasti kan akan bukan A plus ya. Itu sudah B bisa jadi ya, sudah sangat jauh menyimpang atau berbeda dengan bidang keahliannya. Nah, ini ada tabel yang menentukan seperti itu. Ya, ini menjadi suatu pedoman ya, kira-kira walaupun mungkin bisa jadi ini jadi sesuatu yang subjektif juga ya. Tapi mungkin bisa dilengkapi dengan dokumen dari dekan misalnya menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sesuai, atau dari peer review-nya juga menyatakan sesuai. Ya. Nah, ini terkait dengan matriks keterkaitan ya antara S3, bidang S3 ya, karya ilmiah dan bidang penugasan guru besar. Ya. Nah, ini juga sama, masih lanjut yang tadi ya. Nah, ini kalau bisa jadi aja ini udah kasusnya bukan A B lagi, ini ada A B C D gitu ya. Ya. Bahkan yang D masih bisa disetujui yang menjadi profesor ya. Jika D-nya ini merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B. Nah, makanya yang bisa menilai ini adalah reviewer yang memang bidangnya gitu. Jadi nggak bisa orang yang bukan bidangnya menilai kemudian dianggap tidak sesuai dengan bidangnya. Ini yang jadi masalah. Jadi mungkin A, B, D dan D ini saya nggak tahu, agak sulit cari orang seperti ini ya. Banyak dari kita tuh paling yang di atas-atas itu aja. Ya. Oke, ini yang terkait dengan bagaimana bidang keilmuan dengan usulan bidang penugasan di guru besarnya. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa harus ada konsistensi dan harmonisasi ya, antara substansi karya ilmiah yang merupakan syarat khusus, sekali lagi syarat khusus, dan karya ilmiah untuk pemenuhan hukum. Ya, jadi harus konsisten bidangnya. Ya. Jadi kalau bidangnya nggak sesuai, variasi nggak jelas gitu, nah, bahkan tadi dengan bidang-bidang keilmuan yang sangat jauh, ya, itu akan bermasalah, ya, termasuk untuk ya pengusulan di diktinya nanti, ya. Makanya perlu diseleksi dari awal. Jadi seperti saya sampaikan tadi, karya ilmiah ini kan hasil akhir ya dari suatu proses yang cukup panjang, mulai dari proposal. Makanya kita juga nanti kalau kita ingin menentukan itu, kita mulai dari proposal kita harus seperti apa, penelitian kita seperti apa, ya. Nah, ini harus kita lakukan supaya tidak ada penolakan, ya. Nah, sekarang kita lihat peran dari calon LK dan GB-nya, ya. Yang pertama memang harus memahami dan mematuhi semua detail POK, ya. POK-nya harus dipahami. Tapi tidak perlu menghafal gitu ya. Artinya kita bisa diskusi dengan SDM, kita bisa diskusi dengan mungkin senior-senior kita yang sudah jabatan fungsional lebih duluan gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu kayaknya ruwet harus dihafalin, nggak perlu gitu. Mestinya ada tim yang membantu kita. Tapi kita harus paham gitu. Jangan sampai kita nanti protes nggak jelas gitu ya. Kok saya ditolak, kok saya nggak bisa gitu. Bukan berarti kita nggak suka gitu. Kita menghambat, bukan. Karena memang aturannya belum memenuhi gitu. Ya, daripada ditolak misalkan di dikti, prosesnya bisa lama, mendingan ditolak misalkan di level
fakultas gitu, supaya dilengkapi. Ya. Karena kalau udah sampai dikti balik lagi ke bawah itu lama. Ya. Kalau fakultas mungkin bisa sehari 2 hari gitu, atau seminggu gitu ya. Nah, kemudian kita harus juga menjamin konsistensi dan harmonisasi tadi ya antara karya ilmiah yang merupakan syarat khusus itu ya dengan bidang keahlian kita ya. Dan memang bersifat mandiri. Kita bisa menentukan kita mau jadi apa bidang kita. Itu boleh-boleh saja. Ya. Tetapi tetap masih dalam keilmuan yang sesuai dengan bidang kita. Ya. Kecuali memang sudah dari awal sudah ditentukan oleh prodi atau fakultas harus membahas tentang ini, berarti tapi dari awal gitu. Ya, jangan sampai di tengah-tengah kita berubah orientasi. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Banyak nanti bisa jadi karya ilmiahnya tidak sesuai. Ya. Nah, kemudian kita harus memahami dan menyejakan semua dokumen terkait pengusulan. Nah, ini kadang-kadang kita juga gitu. Karena kita minta orang lain membantu kita, ya, ketika orang yang membantu kita meminta dokumennya, kita responnya lambat. Gitu. Wah, itu ya sama lambat lagi. Gitu. Atau ya kita akan ya mungkin ngapain sih gitu ya, kita minta di berkas ini lagi gitu. Ya tapi itulah ya, itu yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian juga bekerja sama dengan orang-orang yang mendukung pengusulan kita, termasuk di SDM di fakultas. Ya. Nah ini mungkin juga harus hal yang bisa kita perhatikan ya di dalam usulan kita ya terkait dengan nilai ya. Ini bahwa nilai yang ditulis di sana di PO/PAK Dikti itu adalah nilai maksimal ya. Jadi tergantung dari nanti reviewnya seperti apa ya, finalnya seperti apa ya. Bisa jadi tadi saya bilang, bisa jadi dinilai 100%, bisa jadi dipotong ya. Ini bukan pemotongan dalam pengertian bahwa sesuai dengan jumlah autor ya, pengarang ya. Ya, tapi jadi akibat dari kontennya seperti apa ya. Nah, biasanya memang kalau suatu penelitian punya nilai novelty cukup tinggi, maka bisa jadi dia akan diberikan nilai maksimal gitu. Nah, sekarang apa sih yang mau bisa membuat pengurangan nilai kita itu yang dari nilai maksimal ya? Ya. Misalnya kan ini contoh dari orang-orang yang bidang komputer misalnya, hanya memodifikasi itu pasti nggak dianggap tidak maksimal ya. Hanya membandingkan gitu, kecuali review ya, review lain lagi ya, kalau review harus detail ya, atau menggunakan metode yang sudah ada ya, artinya mungkin nggak ada keterbaruannya di situ yang ditawarkan ya, atau mereview beberapa metode tanpa ada diskusi yang dalam gitu ya, atau bisa jadi masalahnya itu masalah bukan konten tapi masalah bahasa ya, struktur kalimat ya. Nah ini mungkin ya kalau jurnal-jurnal yang sudah levelnya Q1 mestinya nggak ada lagi ini ya. Tapi kalau jurnal-jurnal yang nggak jelas gitu, nah ini bisa jadi juga masalah di bahasa akan jadi perhatian. Ditemukan bahasa yang salah dan pernah kejadian jurnal internasional di dalam grafiknya masih bahasa Indonesia. Nah itu ada kejadian ditolak oleh Dikti ya, walaupun ini mungkin sudah mencukupi ya. Atau mungkin similarity, ini juga penting, makanya salah satu lampiran yang harus dilakukan adalah similarity index check ya. Ini sekarang bisa dilakukan misalnya dengan Identicat atau Turnitin ya. Ini bisa kita lihat berapa persen kesamaannya ya. Ini memang ruwet juga ya kalau misalkan kita disamakan dengan paper-paper yang baru terbit. Nah, bisa jadi dia menggunakan referensi kita ya. Tapi ya kalau di sistem kan nggak bisa tahu gitu. Makanya kita perlu lihat kira-kira mana yang lebih dulu ya terbitnya dibandingkan dengan kita ya. Oke. Nah ini untuk melihat discontinued jurnal bisa cari di Scopus ya, di Google ya, di Elsevier ya, di Simago juga ya, kita bisa lihat kondisi dari jurnal yang kita submit ya. Sekali lagi kalau bisa jangan sampai masuk ke jurnal-jurnal yang sudah discontinue. Ya, sudah jelas discontinue tapi kita submit. Nah, kecuali pada saat kita submit kita belum tahu. Ya. Artinya bukan belum tahu, artinya belum di discontinue. Bisa jadi kan tahun depannya baru di discontinue. Nah, ini juga masih dipertimbangkan.
Tapi kalau sudah tahu di tahun itu adalah discontinue, terus kita masukkan di tahun itu juga, ya, atau mungkin di bulan itu juga, ya, biasanya mungkin diumumkannya itu bisa jadi bulan Maret misalnya. Kita masukkan bulan Januari, belum ada pengumuman bahwa itu discontinued, maka itu bisa jadi bahan pertimbangan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan itu adalah sudah jelas-jelas diumumkannya bulan Maret, kita submit bulan Juni, nah itu yang jadi permasalahan buat kita. Nah ini kalau kita mau lihat jurnal-jurnal bermasalah apa sih biasanya ya? Ya biasanya memang ada situs-situs yang membuat list, tapi sekali lagi ini juga subjektif ya. Nah, kalau orang mau lihat predatory jurnal dari sini, tapi sekarang sudah ada yang diakui ya sebagai pengindeks ya untuk melihat predatory jurnal. Kemudian cirinya apa? Sering publish ya. Kalau udah publish juga banyak banget gitu. Satu edisi itu bisa jadi 200 paper gitu misalnya. Karena dia berbayar kan. Kalau berbayar kan tinggal dikaliin aja setahun atau tiap bulan bisa 3 kali terbit ya. 1 kali terbit 200 paper dikalikan misalnya 10 juta gitu. Sudah berapa yang didapatkan gitu. Nah, ini hati-hati ya soal seperti itu. Bukan berarti bahwa semua jurnal yang berbayar itu jelek, enggak ya. Bahwa jurnal yang berbayar itu tergantung dari jurnalnya ya. Bukan tidak selalu dia pasti jelek. Atau tadi cirinya submit sama accepted itu sehari gitu. Ya walaupun mungkin bisa jadi gitu ya. Bisa jadi bang kualitasnya bagus, jurnalnya bagus gitu. Itu bisa-bisa saja. Tapi sangat-sangat jarang ya. Ini baru submit hari ini, besok udah keluar accepted gitu dan minta segera dibayar gitu untuk publikasinya gitu. Ya, atau mungkin campur-campuran isi jurnalnya, nggak jelas apa isinya. Tapi sekali lagi ini juga belum tentu ya kalau yang kayak gini. Karena ada jurnal-jurnal yang cukup bervariasi isinya, tapi masuk kriteria jurnal yang berkualitas. Gitu. Atau ada kesalahan dalam penulisannya itu masih ada, padahal jurnalnya jurnal internasional, ya. Atau ya tadi statusnya sudah discontinued atau cancel di Simago ya, di Scopus. Ya ini kita bisa bekerja sama dengan SDM di fakultas. Karena nanti semua paper kita itu harus kita kasih linknya di internet. Dan mereka akan cek gitu, selain apa yang sudah kita berikan dokumennya. Nah, kalau misalkan dia jurnal yang berbayar dan belum tentu reviewernya itu bisa buka, ya, maka kita harus kasih salinannya dan itu harus kita upload, ya, sehingga nanti ketika reviewer cek itu ada di situ. Ya, nah, ini kalau enggak nanti dianggap ya enggak benar bahwa itu isinya belum tentu itu gitu ya. Nah, kemudian kita harus ngecek nih, ini juga bagian dari kami di Komite 5 bahwa linknya itu ada link yang sudah benar. Jangan sampai linknya itu ada link yang salah gitu ya. Pas diklik kok bukan papernya dia gitu. Kemudian juga menyertakan tadi cek similarity. Jadi sekarang itu harus dimasukkan Bapak Ibu kalau jurnal internasionalnya. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak perlu ya. Jadi semuanya harus Turnitin ya, atau mungkin di identicate. Nah, ini juga bisa dilakukan misalnya dengan fasilitas yang ada di universitas ya, di perpustakaan. Kemudian bukti terindeks, Scopus itu juga harus kita sampaikan ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita siapkan dan memang harus dimulai gitu. Kalau kita bilang ruwet ya pasti ruwet ya. Tetapi ya ini sekali lagi semangat kita adalah untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang dosen ya. Jadi kita akan lihat bagaimana jurnalnya itu bisa dilihat di jurnal di Simago ya, untuk kita bisa lihat. Nah, ini saya kira peran SDM di fakultas atau tempat Bapak Ibu ini juga penting ya. Kalau SDM-nya nggak ngerti itu salah nanti ya. Kemudian juga dokumennya salah, dokumennya kurang atau linknya biasanya masalah di link. Nah, linknya itu kan karena dia cukup banyak dan mungkin yang diurus tidak hanya satu orang ya. Maka dia mungkin copy saja ternyata salah, ketukar gitu. Dan ternyata bukan paper Bapak Ibu. Nah ini rugi gitu. Ya, akan balikin lagi nanti itu bisa jadi. Ya, ini untuk yang fakultas. Ya, nah, ini jadi linknya itu harus dicek beneran. Bapak Ibu mesti cek beneran, klik beneran nggak masuk ke situ apa enggak. Kalau enggak, suruh ganti. Ya, similarity juga nanti bisa minta bantuan. Ya, ini di departemen di level universitas juga sama ya. Ya. Semua harus mengerti tentang POPAK ya.
Nanti ada komite yang akan ngecek di level universitas gitu ya. Nah ini sudah memenuhi semua apa yang dibutuhkan ya. Sama lagi, jadi pengulangan lagi, dicek lagi ya. Yang dicek itu lagi gitu ya, karena itulah yang akan nanti menentukan apakah akan dikembalikan atau dilanjutkan terus oleh Dikti sampai keluar SK. Nah kemudian ini reviewer fakultas nih, reviewer yang di fakultas ini juga penting karena karya ilmiah Bapak Ibu tuh harus direview, nggak bisa main masukin gitu aja. Apalagi untuk guru besar biasanya bisa jadi menggunakan reviewer dari luar gitu ya, dari luar universitas bahkan ya. Nah ini harus dikasih tahu juga cara ngisinya seperti apa ya. Jangan sampai dia cara ngisinya dalam tanda petik ya semaunya dia gitu, tadi terlalu singkat, itu akan dikembalikan udah pasti itu. Oke, sangat bagus gitu ya. Ini nggak boleh ya. Mungkin ini saya cepetin aja ya. Peer review ini penting sekali ya, pengalaman banyak yang tidak mengerti akhirnya gara-gara itu ditolaknya gara-gara peer review yang salah isi gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai terjadi ya. Oke. Nah, ini tadi ya bahwa nilai kuartil key itu ya itu tidak menjadi jaminan, yang dinilai adalah SJR ya. Walaupun mungkin nanti akan dikaitkan juga dalam penilaiannya ya. Ya. Nilainya kalau key 1 nilainya mungkin maksimum itu kalau ada di penilaian dari review usulan kita ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Terserah dari mereka. Tapi ada batasan. Nanti kita lihat lagi ada file yang bisa saya tunjukkan juga bahwa nilai-nilai itu ada batasnya ya. Nggak boleh terlalu rendah gitu. Jadi 0 gitu nggak boleh ya kalau memang sudah masuk kriteria. Kecuali memang tidak masuk ya. Oke, mungkin saya percepat saja ya. Ini juga sama ya, pengurangan itu sebab-sebabnya apa tadi sudah jelaskan ya, biasanya masalah di konten dan juga similarity bisa jadi ya. Ini saya kira nggak perlu, ini adalah di bagian kami ya. Nah ini yang penting mungkin yang pengembalian berkas dari Dikti ke UI, jadi ditolak dalam tanda petik gitu ya, sementara ditolak untuk diperbaiki, apa sih yang terjadi. Nah ini mungkin yang cukup penting untuk Bapak Ibu kita share ya, supaya jangan sampai terulang ya. Ini yang kasus yang usulannya tidak diproses lebih lanjut atau ditolak oleh Dikti. Yang pertama adalah angka kredit kurang atau belum dapat dinilai ya. Ternyata waktu kita masukkan oke gitu, semuanya melebihi gitu. Ternyata pas di sana dikoreksi lagi, dicek lagi kurang. Ya, sebabnya apa? Satu, karena kualitas karya ilmiah yang tidak baik. Menurut kita bagus, tapi menurut reviewer jelek. Maka nilainya tidak akan maksimum atau mungkin sangat sedikit sekali gitu, sampai batas minimumnya ya. Kedua, salah satunya adalah karena linknya. Jadi linknya ketika diklik oleh reviewer itu nggak ada yang masuk atau salah. Itu dikomentari pasti sama reviewernya, akhirnya akan dikembalikan ya. Kemudian buku ajar diklaim sebagai buku referensi ya. Ya. Padahal di situ tidak ada unsur penelitiannya gitu. Nah, itu kurang lagi nilainya ya. Kemudian jurnal lokal ya, itu tidak terakreditasi ya. Itu pasti akan juga turun nilainya ya. Kemudian belum ada review dari karya ilmiah. Jadi karya ilmiah yang kita bikin itu harus ada reviewnya semua ya, harus ada reviewnya semua. Kalau nggak ada ya nggak bisa dinilai oleh Dikti ya. Tidak ada komentar kualitatif dari reviewer ya, cuman oke, bagus, jelek gitu aja nggak boleh ya, harus didetailkan. Nah, tadi saya bilang terlalu singkat, ini juga satu hal yang harus dipahami oleh reviewer ya, supaya tidak dikembalikan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kemungkinan hasil reviewnya itu viralnya sama gitu. Jadi mungkin karena diketik gitu ya, di copy saja gitu. Nah ini juga nggak boleh ya, persis sama. Ya, pasti akan dikembalikan atau dikurangi. Kemudian CV reviewer nggak ada ya. Ini CV reviewer penting karena ingin melihat apakah jabatan fungsional yang mereview itu sama atau lebih tinggi daripada yang akan diusulkan. Ya, jadi nggak boleh misalkan usulan guru besar yang mereview ada lektor kepala. Nah itu nggak boleh. Makanya perlu disampaikan reviewernya itu dengan CV bahwa dia sudah guru besar misalnya, atau minimal untuk lektor kepala adalah lektor kepala juga. Ya.
Nah, ini juga masalah similarity checking ya. Ini juga melebihi, itu juga akan kalau tidak ada ini bakal balik gitu ya. Kemudian yang lain adalah syarat tipe status usulan yang tidak dipenuhi ya. Yang pertama adalah bahwa karya ilmiah diajukan itu tidak terindeks di jurnal yang bereputasi atau kurang SJR-nya dari 0,1 ya. Atau tidak masuk ke jurnal nasional yang terregistrasi ya. Kemudian juga ada salah grammar ya. Gambar yang tadi saya bilang masih bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian juga bagian dari disertasi ya. Kemudian tidak ada bukti korespondensi yang tadi saya bilang ya. Kemudian SJR-nya kurang ya untuk syarat misalnya dari 8 tahun dengan yang 20 tahun itu SJR-nya akan berbeda. Kemudian ada indikasi plagiasi. Nah, ini mungkin agak berat dan ini mesti hati-hati ya. Karena ada ya terlalu sensitif ini kalau kita masuk ke bagian dianggap plagiasi. Ya. Kemudian secara administrasi mungkin juga tidak lengkap ya. Nah, ini juga misalkan yang paling gampang adalah dikembalikan gara-gara usulannya itu tidak ditandatangani oleh rapat guru besar yang memenuhi quorum gitu. Misalkan dari guru besarnya ada 10 yang datang cuma 1 atau 2 orang gitu. Nah, itu dibalikin juga gitu. Yang pernah kami terima ya kondisi di UI. Nah, ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dari saya. Mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk jika ada